pagi, Ibu. Selamat. Bagaimana kabarnya? Kabarnya ya cemas karena ada corona yang gangguan pikiran orang tua karena mudah kena virus orang tua itu. Ya, Bu. Nah, di sini saya perkenalkan, saya Melania Anggista, NIM 18034 dan berkuliah di Fakultas Keperawatan Universitas Jember, akan melakukan promosi kesehatan mengenai keadaan Ibu. Nah, keadaan Ibu cemas ya, Bu ya. Nah, untuk itu saya akan melakukan pergerakan-gerakan untuk mengurangi kecemasan Ibu. Nah, di sini apakah Ibu bersedia? Sedia. Oke, Ibu. Nah, untuk yang pertama, Ibu silahkan untuk mengikuti gerakan saya ya, Bu ya. Nah, dan tetap mendengarkan arahan saya ya, Bu. Nah, untuk yang pertama yaitu latihan menghentikan pikiran yang mengganggu. Nah, latihan penghentian pikiran yang mengganggu ini dilakukan jika seseorang mengalami pikiran yang mengganggu. Nah, Ibu apakah pikirannya mengganggu? Ya. Nah, apakah saat ini Ibu susah atau sedih? Sedih. Ya, baiklah. Nah, untuk yang pertama kita langsung melakukan teknik latihan penghentian pikiran tersebut ya, Bu. Ibu silahkan mengikuti arahan saya. Yang pertama yaitu pikirkan pikiran yang paling mengganggu pada hidup Ibu. Kemudian Ibu tarik nafas dalam selama 3 kali. Kemudian tutup mata. Kemudian kosongkan pikiran. Nah, di situ Ibu bayangkan dan ingat pikiran yang paling mengganggu. Hitung sampai hitungan 5, 7, dan 10. Dan pada hitungan terakhir 5, 7, 10 katakan stop pada pikiran tersebut. Stop. Kemudian rasakan pikiran positif yang muncul. Ulangi latihan tersebut sampai 3 kali ya, Bu. Nah, latih setiap hari jika ada pikiran yang mengganggu. Apakah Ibu sudah tenang? Sudah. Nah, sudah. Untuk yang kemudian Ibu sudah boleh membuka mata. Untuk yang kemudian yaitu latihan otot progresif ya, Bu. Nah, latihan ini digunakan untuk membuat seluruh tubuh Ibu itu rileks dan membantu tidur dengan nyaman ya, Bu. Nah, untuk yang pertama yaitu latihan mata dan dahi. Ibu bisa tarik nafas dalam sambil mengecangkan, mengerutkan mata dan dahi. Mengerutkan mata dan dahi. Tahan dan kendurkan pelan-pelan sambil mengeluarkan nafas. Lakukan itu 3-4 kali ya, Bu. Nah, kemudian latihan pipi. Ibu bisa menggembungkan pipi Ibu seperti ini. Kemudian Ibu bisa mengurutkan pipi Ibu. Mohon maaf ya karena memakai masker untuk pengamanan jadi tidak terlihat ya, Bu. Kemudian latihan tengkuk leher. Dagu ditempatkan ke dada. Ya, benar. Kemudian lalu tarik nafas dalam sambil mengadah sejauh-jauhnya ke belakang seperti ini. Nah, ulangi sampai 4 kali ya, Bu. Nah, benar. Kemudian latihan bahu. Nah, latihan bahu ini digunakanlah mengangkat bahu sampai menyentuh telinga. Angkat bahu dua-duanya seperti ini, Bu. Sampai menyentuh telinga.
tahan sebentar, lalu keluarkan nafas sambil menurunkan bahu. Lakukan selama 3-4 kali. Berarti seperti ini. Nah, benar sekali Ibu. Kemudian latihan tangan. Kedua tangan ditekukkan ke arah badan. Kedua tangan diletakkan di atas pangkuan. Tarik nafas dalam. Keluarkan dari mulut. Lakukan selama 3-4 kali. Kemudian latihan otot perut. Nah, latihan otot perut ini tarik nafas dalam sambil mengembungkan perut. Sebentar, kemudian keluarkan nafas. Nah, benar itu. Nah, seperti itu. Kemudian yaitu latihan tarik nafas dalam. Nah, gunanya ini latihan ini untuk merelaksasi dari rasa cemas, rasa sedih, rasa susah yang ada dalam kehidupan Ibu. Nah, apakah Ibu sudah siap? Nah, untuk yang pertama, langkah yang pertama ialah berbaring dan duduk dengan tenang. Tarik nafas melalui hidung. Tahan nafas selama 3-5 detik ya Bu. Kemudian keluarkan udara melalui mulut secara perlahan dengan cara dihembuskan. Lakukan tindakan ini selama 4-6 kali. Untuk yang kemudian yaitu latihan berpikir positif. Nah, gunanya ini meningkatkan endorfin sehingga imunitas Ibu meningkatkan. Untuk tua renta seperti ini kan imunnya selalu rendah kan Bu ya, selalu menurun. Nah, itu gunanya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, Ibu untuk cara-caranya apakah Ibu sudah siap? Nah, yang pertama yaitu pikirkan dan tulis pengalaman yang menyenangkan tentang diri, keluarga dan kelompok. Nah, misalnya ini Ibu memikirkan hal-hal yang menyenangkan pada keluarga Anda, ya Bu ya. Kemudian lakukan afirmasi yaitu mengucapkan pada diri sendiri semua pikiran positif sehingga pikiran dipenuhi oleh pengalaman yang menyenangkan. Nah, intinya ini Ibu memikirkan hal yang menyenangkan saja ya Bu ya, sehingga muncul pikiran yang positif ya Bu, tidak negatif. Nah, kemudian susun rencana dan tujuan yang positif dan ucapkan lawan corona pasti bisa. Ibu bisa. Ibu bisa mengulanginya lagi. Lawan corona pasti bisa. Yang kedua, hadang COVID-19 pasti bisa. Nah, benar ya Bu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu latihan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu latihan berfokus pada 5 jari. Nah, manfaatnya yaitu pikiran positif meningkat. Nah, untuk sebelumnya yaitu bagaimana cara memikirkan hal positif. Nah, ini digunakan untuk meningkatkan pikiran positif ya Bu ya. Nah, di sini untuk hal-hal yang pertama yaitu fokus pandangan dan pikiran ke 5 jari. Tarik nafas dalam. Ibu bisa pejamkan mata. Ibu kosongkan pikiran. Angkat tangan kanan, pertemukan ibu jari dengan telunjuk. Ibu jari dengan telunjuk. Nah, seperti itu, nggih. Bayangkan saat tubuh sangat segar dan pada masa muda. Nah, Ibu bisa membayangkan masa mudanya Ibu dengan
menutup mata. Terus kemudian pertemukan ibu jari dengan jari tengah. Nah, kemudian bayangkan semua orang memberikan perhatian dan peduli pada ibu. Semua orang dan keluarga yang ibu cintai sedang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada ibu. Kemudian ibu jari dan jari manis. Seperti ini ya Bu, yang ini ya Bu ya, yang ini jari manis. Mohon maaf. Nah, bayangkan pujian yang didapat dari keluarga, teman, anak, dan atas prestasi yang pernah diraih saat masa muda ibu. Kemudian pertemukan dengan jari kelingking. Bayangkan tempat-tempat indah ibu yang pernah ibu kunjungi, misalnya di pantai, di gunung, di sawah, dan tempat-tempat lainnya yang bagus. Nah, ibu bisa tarik nafas dalam sambil menutup mata. Kemudian ibu perlahan untuk membuka mata. Ibu bisa membiasakannya selama 3-4 kali sehari ya Bu ya, untuk bisa meregamkan pikiran-pikiran positif pada ibu ya Bu Ya. Kemudian membangun spiritual positif. Nah, berita tentang COVID ini dapat menimbulkan perasaan takut, cemas, khawatir, dan merasakan ada ancaman di luar sana ya Bu ya. Ya. Nah, semuanya menimbulkan emosi dan pikiran positif, pikiran yang negatif yang dapat meningkatkan produksi hormon kortisol yang dapat menurunkan imunitas ibu. Tentunya ibu juga sudah tua renta, nah itu juga sangat berpengaruh pada kehidupan ibu. Nah, salah satu cara yang dapat meningkatkan ketahanan ibu dan kesehatan jiwa dan psikososial pada ibu, yang pertama yaitu 1. Kegiatan ibadah dilakukan di rumah bersama anggota ya Bu. Ya. Kemudian berdoa Ya. untuk masyarakat dengan berbagai kondisi yang dialami. Ya. Kemudian yang ketiga, berdoa untuk tenaga medis di luar sana agar diberi kekuatan untuk sebagai garda terdepan untuk menangani wabah COVID tersebut ya Bu. Ya. Kemudian yang keempat, senantiasa membaca kitab suci sesuai dengan agama masing-masing. Ya. Dan yang kelima, perbanyak membaca-baca buku agama, misalnya bisa tentang nabi dan sebagainya. Nah, mungkin ya Bu yang dapat saya sampaikan ya Bu. Semoga bermanfaat pada ibu. Jangan lupa jika ibu merasa cemas kembali, merasa susah kembali, ibu bisa memperagakan semua yang saya berikan kepada ibu. Yang pertama yaitu membangun spiritual positif, yang kedua latihan berfokus pada 5 jari, kemudian latihan tarik nafas dalam, kemudian latihan berpikir positif, kemudian latihan otot progresif, kemudian latihan menghentikan pikiran yang mengganggu. Nah, di sini apakah ibu ada yang ditanyakan Bu? Ya, sudah. Apakah ibu sekarang merasa bagaimana keadaan ibu sekarang? Apakah sudah agak mendingan? Ya, sudah agak mendingan. Nah, ibu sudah merasa senang ya Bu ya? Ya, senang sekali. Nah, siap. Terima kasih ya Bu ya. Ya, terima kasih, sama-sama. Semoga ibu lekas sembuh dan segera cepat untuk bisa mengatasi anxieties ini. Pesan dari saya ya Bu ya, kita bisa santai namun juga waspada terhadap corona, tapi kita juga tidak boleh panik berlebihan ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu atas perhatiannya. Ibu sudah bekerja sama dengan baik dengan saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.